Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis. Insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang pandai bersosmed, hindari ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Sehat, Ustazah. Maryam. Aduh. Gimana nih puasanya ya? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah. Belum ada yang bolong. Dikit lagi dikit. juga. Iya, nggak boleh bolong. Iya. Benar, Nggak bolong Ustazah. saja, alhamdulillah. Rajin. Ustazah, kita selfie dulu ya, Ustazah. Selfie? Iya. Waduh. Boleh deh. Oke. Mau ngapain jadi? Lagi ngapain itu Buat ininya? posting. Posting apaan? Biasa di Instagram. Lagi ngaji. Iya. Ya Allah, itu ria. Orang masih tahu lagi ngaji kok ria sih. Nah, ini gimana Ustazah? Kita lagi saya tuh- ngaji. Apalagi besok mau lebaran kan nih lagi. Jadi kita Iya. harus terlihat lebih soleh. Iya. Pencitraan sama ria. Tujuannya apa tuh ya? Tujuannya Iya, ya? Ustazah. Biar cewek-cewek pada anak soleh. Cewek-cewek Padahal bapak apa? saya bukan soleh. Iya. Ibu-ibu kali ini anak soleh gitu. Mm-mm. Biar diambil mantu. Ya begitulah saja biar anak soleh. Padahal bapak saya bukan soleh namanya. Saya bilang anak soleh. Gimana tuh? Itu ria bukan tuh masuknya kategorinya Maryam kira-kira? Tergantung niatnya Itu nih, buat riba apa. Ustazah. Oh, salah lagi ya? Oh, salah. 2 riba, 3 riba, 4 riba. Ribu. Oh, ribu. Salah lagi. Iya, menurut Maryam gimana tuh? Itu ria nggak kira-kira? Ya, Tadi kita kan ini tuh foto-foto terus dimasukin ke Ya tergantung niatnya Bang Fajri gimana, untuk apa? Untuk supaya dilihat. Buat motivasi ya kan. Kita lagi ngaji. Oh. Buat dokumentasi lah. Selama ini kan kita ngaji kan nggak Bener pernah difoto sih. kan kayak gitu. Sebenarnya gini Pak Dil, kalau kita memang tergantung niatnya ya, Iya. artinya niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung niat. Memang beda-beda tipis antara ria sama mendapat pahala. Niatnya benar sama niatnya salah. Itu beda-beda tipis. Kata Rasulullah juga itu syirik kecil. Ria itu syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Iya. Jadi niatnya kan apa dulu nih? Kalau niatnya benar karena Allah berarti dapat pahala. Kayak posting-posting nih. Misalkan ini lebaran silaturahim atau ini terawih, ini baca Quran. Kalau niatnya siar maksudnya bagaimana supaya memberi semangat orang-orang supaya bahwa ini kita nih menjalankan syariat-syariat Islam nih biar orang tahu gitu, tahu dalam arti mengikuti, jadi tren gitu kan. Kalau wah ternyata enak ya baca Quran di Ramadan itu akhirnya jadi tren gitu, itu niatnya benar. Kayak tadi nih pengajian nih Fajri nih, Iya. oh ternyata Fajri ini ya semangat, jangan sampai ini nih ketinggalan. Fajri aja semangat, Fajri aja yang biasanya nggak ngaji dia ngaji gitu, oh berarti ini kita enak tuh jadi pemuda soleh kayak Fajri gitu. Nah itu jadi syiar. Kalau orang yang menilainya begitu saja, Iya. kalau orang menilainya, ini orang tumben banget nih kan ngaji. Iya, Ustazah. Biasanya Kadang nggak kan begini gitu nih orang nih. netizen, Ustazah. Iya, ini gimana saja? Iya, nggak apa-apa. Kita pokoknya memposting itu memang sebagai info, sebagai syiar ya. Syiar itu kayak mengumumkan, ya, meramaikan, menggembirakan gitu. Seperti misalkan gini, bulan Ramadan, bulan Quran. Itu kan kayak slogan gitu. Iya. Orang yang nggak tahu jadi oh bulan Ramadan, bulan Quran ya gitu. Yang tadi yang nggak tahu, kalau yang udah tahu mah. Gelorakan baca Al-Quran. Nah, mantap gitu. banget. Jadi baca Quran, semangatkan, gelorakan gitu. Nah, jadi oh iya ya baca Quran gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau sebatas niatnya nih karena pengen pamer, itu ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Alladzina yura'unan nasa, tuh kata Allah, yang ria terhadap manusia. Jadi ria terhadap manusia tuh Maryam pengen dinilai sama manusia. Wah,
Fajri ganteng loh, ini rajin ngaji. Itu tujuan Fajri gitu, supaya orang pada ngomong begitu, atau supaya orang kagum sama Fajri, atau supaya dapat jodoh gitu. Siapa tahu kalau posting-posting nanti ada yang naksir gitu. Nah Iya. itu udah masuk ria. Oh. Terus ini bahayanya ria apa Berarti nih? sulit juga yang membedakan kayak gitu ya. Kita doang yang bisa, Tipis-tipis. tipis. Jadi Iya. kita doang yang bisa bedain nih. Niat kita sebenarnya ria atau info atau siar gitu. Siar dakwah, ibaratnya siar Islamnya di mana nih gitu. Nah, itu kita doang yang tahu sama Allah. Bahkan manusia nggak bisa menilai, kayak misalkan gini, kayak Fadil. Misalkan ada netizen, ria itu pencitraan ini. Dia nggak bisa ngomong gitu. Yang tahu niatnya dia siapa? Yang tahu Kita niat orang sendiri. yang posting. Kan dia sama Allah kan. Iya. Kita nggak boleh menuduh-nuduh orang, kayak misalkan Fajri tadi posting gitu, terus Fadil bilang, Fajri ria loh, nggak boleh tuh ini nggak boleh juga Pak Fadil bilang Oh, gitu, gitu sebab saja. yang tahu niatnya Fajri itu hanya Allah. Dan kenapa beda-beda tipis dan kenapa bisa tergelincir, karena niatnya Fajri hanya Allah yang tahu. Terus kalau Fajri niatnya sedikit aja untuk manusia, udah tergelincir. Tapi kalau niatnya lurus, emang bener karena Allah pengen supaya jadi mengikuti yang lain tuh, jadi mengikuti, jadi tren, jadi mudah-mudahan jadi penyemangat yang lain untuk baca Quran, untuk semangat ngaji dan lain-lain, itu dapat pahala. Jadi beda-beda tipis doang. Nah, dalam surat Al-Maun itu alladzina yura'unan nas, yang selalu ria terhadap manusia. Artinya ria itu kalau bahasa sekarang yang selalu pencitraan. Jadi apa yang sesungguhnya dengan apa yang digambarkan beda. Yang sesungguhnya di hati dia dengan apa yang digambarkan beda. Ya, apa-apa pengennya dilihat orang, apa-apa pengennya kan ria itu artinya ria, ro'a, yaro gitu kan, dari kata awalnya gitu. Ro'a, dilihat, jadi pengen dilihat, pengen diketahui, pengen dinilai. Ya itu namanya syirik kecil. Jadi menduakan Allah tapi kecil. Kalau menduakan Allah kan ada patung nih, menyembah patung, ada Tuhan lain disembah gitu. Itu menduakan Allah syirik besar, syirik yang sesungguhnya. Tapi kalau ria itu namanya syirik kecil. Jadi syirik kecil, Maryam, yang tahu pelakunya. Jadi dosanya kecil sih, nggak Kita apa-apa. nggak tahu. Kecil segini nih. Dosanya kecil. Tapi saja nih, ini kan bulan Ramadan ya. Maksudnya banyak orang yang selalu memposting tentang kebaikan dulu lah. Dia misalnya memberikan santunan, terus zakat, dia ibadah, dia rajin ibadah, kayak gitu, sedekah kayak gitu. Oh, di dokumentasi gitu. Tapi pas berakhirnya bulan Ramadan dia nggak kayak gitu lagi, tuh gimana saja maksudnya? Iya, nah ini jadi yang kalau nanti dapat pahala atau enggak hanya dia dan Allah yang tahu ya. Tapi kita yang melihatnya, ibaratnya gini, kita nggak boleh suudzon, nggak boleh buruk sangka, apalagi dengki. Nah ini udah buruk sangka aja nih, orang kita yang lihat nih buruk sangka, oh dia pencitraan, oh dia ria, nggak boleh kita nuduh-nuduh gitu, ya. Kecuali emang jelas-jelas, misalkan nih lebaran pakai tas baru gitu, nih lebaran pakai baju baru ya saya. Iya, baju baru. Ini pakai peci baru gitu. Nah itu kan udah jelas-jelas nggak ada nilai dakwahnya, nggak ada nilai siarnya. Ini Ustaznya ngomong itu ke saya semua nih, baju baru, peci baru. Secara nggak langsung flexing juga ya antum. Nah justru kalau begitu kita harus hati-hati, ada namanya yang penyakit ain, Maryam. Jadi kalau kita yang suka posting-posting terus nggak baca ta'awuz ya, baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim, atau baca alhamdulillahirabbil alamin, atau kita baca masya Allah tabarakallah, itu kalau nggak begitu, itu kita bisa kena penyakit ain. Yang tadi kita sehat-sehat nih, kan kita foto-foto tuh, selfie-selfie sehat, tahu-tahu udah diposting nih, baru aja diposting 5 menit, 10 menit, tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu muntah-muntah, tahu-tahu buang-buang air, tahu-tahu kita. Itu namanya penyakit ain. Iya. Oh. Bisa jadi tuh ain. Jadi Kira masuk angin. Iya, masuk angin bener. Ain apa masuk angin gitu. Jadi bisa jadi itu orang dengki, orang iri, nggak suka melihat, belagu banget baru punya motor aja udah posting-posting, belagu banget baru punya baju aja gitu. Karena kalau kita nggak pakai kalimat Allah nih, nggak bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bisa silaturahim gitu, atau a'udzubillah, mudah-mudahan terhindar dari ria gitu. Pokoknya kita posting tapi niatnya emang kita luruskan gitu. Kalau nggak dibacain disertai kalimat-kalimat thayyibah, bisa kena.
bisa kena ain itu namanya penyakit Oh, ain. ain. Ya, makanya yang suka posting-posting harus boleh juga ditulis, boleh juga dalam hati. Ketika mau mencet tuh Bismillahirrahmanirrahim Aku sih, gue mau kena penyakit ain. Iya. Ain. atau Aun. atau baca alhamdulillah atau masya Allah tabarakallah sebelum posting tuh, sebelum dipencet baca bismillah biar niatnya benar, niatnya lurus, dapat pahala dari Allah. Yang penting niatnya dilurusin dulu, jangan pamer-pamer, jangan pencitraan gitu. Kalau mau pamer pakai bismillah dulu juga Ustaz. Ya. Oh, enggak juga. Bismillah, saya mau pamer. Hai guys. Baju baru nih. Nggak boleh dong, nggak boleh walaupun baca bismillah. Kayak waktu pembahasan kita, ada kan tuh makan babi baca bismillah. Terus babinya jadi halal. Nggak bisa dong. Gitu. Iya, Nah, ria juga gitu. Ini ria, ria baca bismillah gitu. Nanti jadi nggak ria, nggak bisa. Iya. Jadi kita lebaran nih, Fajri kan bajunya baru. Fadil baru juga ya? Ini saya udah dari kecil saya pakai lagi. Iya, saya melarin saja. Iya, soalnya kan banyak ya orang lebaran tuh ya kadang-kadang pada beli baju baru karena kan bulan Ramadan kan bulan Idul Fitri kan bulan yang suci ya. Jadi semua harus baru kayak gitu. Semuanya baru nih, peci baru. Mungkin Iya. baru boleh tapi nggak di-flexingin kali ya, nggak dikasih tahu ke orang-orang. Kalau baru itu kan bukan sebenarnya, kalau perintah hadisnya nih sunnahnya bukan barunya tapi baju yang terbaik, baju yang terbagus menurut kita. Nah, orang konotasinya bagus, baru, baik itu yang baru. Jadi pengen baru, tapi nggak apa-apa sih, anak kecil kan suka ya kalau lebaran pakai baju baru, nggak apa-apa lah, menyenangkan gitu kan, biar dia punya memori lebaran tuh pokoknya enak, bajunya baru-baru, nggak apa-apa. Masalah baru nggak apa-apa. Yang nggak boleh merendahkan orang kali ya. Nggak pakai baju Nggak baru, pakai nggak baju boleh. baru gitu. Ya, baju lama jelek nih. Jangan gitu ya, jangan gitu ya. Misalnya kalau misalnya lagi abis ini kan misalnya kayak Idul Fitri gitu ya, kita foto keluarga terus kita posting, misalnya mohon maaf lahir dan batin gitu. Kalau gitu boleh nggak Ustaz? Ya makanya kita niatkan karena mau menyambung silaturahim, mau menginfokan ini keluarga kita yang ada sekarang, pakai bismillah. Jadi baca bismillah, boleh ditulis bismillahnya, boleh juga ketika mau pencet nih di HP atau di mana tag gitu, baca bismillah dulu atau baca ta'awuz atau baca masya Allah tabarakallah gitu. Jadi mudah-mudahan dilindungi Allah. Kan itu menjaga kita. Allah itu ibaratnya jangan pernah meninggalkan Allah dalam setiap keadaan kita, termasuk ketika mau posting-posting itu, karena godaan setannya banyak tuh. Iya sih, benar. Mungkin konteksnya itu kalau misalnya ada yang iri kali ya. Enggak, jadi Enggak gini, juga. ternyata ain nih, kalau kaitannya penyakit ain ya, enggak ada yang iri juga, misalkan kagum nih, orang teramat kagum. Tapi orang kagum itu jadi lupa kepada Allah karena saking cakepnya kita atau saking mewahnya kita, saking kayaknya kita, dia lupa kepada Allah, dia malah kagum sama kita. Misalkan gini, cakep banget ya Fajri, Makasih saja. Bagus. Jangan begitu Ustaz, jangan. Bagus banget ya bajunya gitu. Karena kagum, jadi bukan karena benci juga bisa ain. Jadi bukan karena benci, karena makanya ibaratnya kalau ada orang yang terkagum sama kita nih, misalkan kita tahu nih ada yang fans sama kita nih, ngefans, ya kita jangan bangga, jangan terus gimana kita Terus kita takut ya, takut kita baca gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah, atau masya Allah tabarakallah, kita harus bantu dia dalam hati aja. Boleh dalam hati, boleh misalkan dia muji kita nih, atau ustazah aja deh, jangan Fajri. Ustazah gitu aja. Tapi Fajrinya begitu ya. Saya baru masya Allah tabarakallah udah ngomong kita ya. Masya Allah. Bisa ya udah. Fajri ganteng banget gitu. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Fajri bantu begitu biar orang yang muji itu nggak hilaf gitu, nggak hilaf. Maksudnya terkagum-kagum sama Fajri sehingga lupa kepada penciptanya. Kalau yang mujinya kita non Islam gimana sih? Ya kalau yang non Islam kitanya ikut. Nggak masuk ya, tabarakalahnya nggak masuk. Lewat. Sama, kalau ada baik itu kebencian, baik itu kekaguman, ya istilahnya kan memang sebenarnya kita itu nggak boleh membuat orang kagum banget sehingga melupakan kepada Allah, atau membuat orang benci banget karena kita banyak pamer-pamer gitu. Salah kita jadinya, kita introspeksi. Ya Allah nih emang kita udah riya nih, ya dosa kita. Tapi kalau misalnya, tadi kan Ustazah misalnya ngemuji saya, terus saya muji balik gitu gimana?
Soalnya kan banyak perempuan yang misalnya kalau posting, ih cantik banget sih. Iya makasih yang lebih cantik kayak gitu. Ini kan saja. Kamu lebih cantik nih. Iya. Makasih. Akhirnya kelar tuh karena cantik. Nah, harusnya hadapnya tuh kalau kita dipuji, kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau Oh. dipuji tuh jangan langsung ngebalikin ke manusianya, tapi alhamdulillah itu tadi yang Ustazah bilang, sebut masya Allah, tabarakallah, Berarti kalau misalnya muji balik tuh nggak bener. atau astagfirullah, bener aja. Oh bener aja. Boleh, tapi ingat Allah dulu gitu, bahwa siap. yang memberi semua nikmat yang orang memuji kita itu Allah gitu. Emang nikmat kita, emang kita bikin sendiri nih. Misalkan kita dipuji soleh, dipuji ganteng, dipuji baik. Emang kita yang membuat diri kita begitu kan? Enggak. Allah. Jadi kita puji dulu penciptanya. Nah ada juga nih temen dia nih curhat nih. Temen lu curhat tuh. yang Oh gitu. iya Ustazah, jadi teman saya dia insecure saja. Pas dia melihat snapgram gitu, isinya orang nih Ria semua nih, padahal itu kayak cuman dia lagi makan sama keluarganya. Terus ada juga yang lagi jalan-jalan ke luar negeri. Nah dari situ dia ngerasain insecure saja. Nah itu gimana supaya apakah itu terlihat ria juga dan cara menghindarinya itu gimana? Yang orang yang pada di Instagram itu. Iya di sosial media Ini itu. lebih kepada hati dia ketika melihat itu kan? Iya jadi saya ngeliat Dengki. dengki gitu loh. Lu kedengki. Ini mah pada ria, padahal kan kita nggak tahu niatan orang itu uploadnya gimana. Iya, istilahnya gini, kita kan hatinya harus bersih, harus lapangkan gitu. Ya mungkin dia yang jalan-jalan ke luar negeri emang lagi rezekinya banyak. Ya kita ikut bahagia aja. Ini kita nih ada orang dapat nikmat, kita ikut bahagia, dapat pahala kita. Misalkan kan gitu. Fajri nih, Fajri pakai baju baru, terus ada ya posting gitu. Oh masya Allah ya Fajri dapat punya baju baru. Alhamdulillah kita ikut seneng nih, dapat pahala. Berarti menanggapinya semuanya dengan hal baik gitu, Iya. dari Positif pikiran ya? positif thinking ya, dari hal Positif yang baik. thinking jangan positif covid. Bahaya. Apalagi positif hamil gitu Waduh. ya. Aduh. Apa kalau udah nikah mah? Iya. Malah seneng. Saya ada suaminya Mariam ya. Iya, jadi intinya kita lapangkan hati kita. Ketika kita yang memposting, kita berlindung kepada Allah, baca bismillah, luruskan niat. Itu kalau kita yang posting. Kalau kita melihat postingan orang, lapangin hati. Kadang kan iya enak nih dia pergi ke sini, enak banget nih dia. Iya. Ya kok saya nggak diajak kok ini nih ya. Ya kita siapa hatinya- dia nggak diajak? Hah? Emang siapa nggak kan dia? Saya diajak ya. Enggak kali aja. Kok dia udah sama ini kita nggak diajak gitu. Padahal kan kita temennya bareng. Ini kok kita nggak diajak ngopi-ngopi gitu. Kita jadi penyakit hati. Nah itu Oh. salah lagi. Itu yang Oh. Fajri bilang dengki gitu. Iya. Dengki aja jadi orang. Bilang sama temen lu jangan dengki. Enjoy aja. Ya, bersyukur aja. Iya. Dia mah nggak mandi, dengki. Ya, daki. Dekil. Oh, dekil. Jadi gitu ya saja, menanggapi semuanya di sosmed itu dengan hal positive thinking gitu aja ya saja. Iya, kita kan nggak tahu niat orang Fadil. Masa Iya, kita mau maksud- nuduh dia ria gitu. Malah kita yang dosa. Nih. Dia jalan-jalan masa kita nuduh dia ria, dia foto keluarga, kita malah yang sakit hati. Ini Iya. kenapa hati kita gitu? Nah, harusnya kita udah Seneng ya, ikut seneng ya harusnya. Dan kalau bisa ya termotivasi juga ya kalau dia misalnya keluar negeri. Wah, kayaknya gue harus bisa deh keluar Iya, negeri. sih gue nggak bisa sih gitu kan. Mudah-mudahan Termotivasi. nyampe gitu. Ya, jadi tergantung pribadinya juga saja kalau kayak gitu ya. Iya. Nah jadi- itu bagaimana cara kita menghindarinya ya. Pertama harus beriman juga kan. Ini kan insya Allah ngaji ini untuk beriman. Insya Allah. Insya Allah. Kalau menghindarinya untuk supaya misalnya kita kan kalau melihat postingan orang Iya tuh Mariam. belum, belum. belum. Suka kayak ada iri-iri gitu, hindarinya itu apa nggak usah pakai dilihat. Iya, boleh, Bisa ya? boleh. Kan Saya sosmed sekali itu nggak hijau. wajib kan kita Iya. lihat IG tuh nggak wajib. Oh, ngapain begini? Kan nge-slide terus, Oh, kayak nggak gitu. lihat. Iya, jadi kalau emang hati kita belum siap, ya udah nggak usah ngeliat gitu. Siapin hati kalau mau lihat nikmat orang, ikut-ikut, maksudnya ikut gini. Alhamdulillah dia seneng, kita ikut seneng. Gitu kalau Tahu, teman. siap Ya, nggak tahu, apa-apa tahu. Mariam. Kalau hati kita nggak siap Parah. malah dosa kan. Iya. Kita ngeliat ini, kita sakit hati, kita ngeliat ini, kita pusing, kita ngeliat ini. Dengan nggak usah dilihat sekalian. Iya, nggak usah dilihat, udah kita mensyukuri aja. Alhamdulillah. Puri, alhamdulillah tinggal di hutan. Udah ngomong sama tumbuhan. Iya ngomong sama tumbuhan. Dia lagi apa? Udah di hutan juga ya Iya. Pak. Cuma kan libur dulu sosmednya gitu kan nggak apa-apa, karena kalau liburnya karena Allah nggak apa-apa, biar hatinya bersih gitu nggak apa-apa.
Insya Allah bagus kalau Ya. emang niatnya gitu. Semoga Ramadan ini membuat diri kita menjadi lebih baik saja. Ya. Amin. Amin. Nanti di Idul Fitri ya benar-benar kita terhindar dari hal-hal seperti itu saja. Amin. Masya Allah. Dari ria. Soleh ya? Soleh. Oh, temennya Fadil soleh tuh. Masya Allah. Saya soleh. Tabarakallah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.